Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Made Amara Sanjuani Sukma dengan NIM 2109511063 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabesung MSI. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih itu bakteri? Bakteri merupakan mikroorganisme prokariotik yang berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan sel. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil, namun dengan bantuan mikroskop kita bisa melihat struktur sel bakteri dengan lebih jelas. Bisa dilihat pada slide di sebelah kanan ini merupakan struktur sel bakteri. Saya akan jelaskan satu persatu dari flagel atau flagella. Flagella berbentuk filamen panjang yang berfungsi mendorong bakteri dan memungkinkan motilitas atau pergerakan sel bakteri. Kemudian ada pili atau pilus yang terlibat juga dalam motilitas serta transfer DNA di dalam sel bakteri. Lalu ada kapsul bakteri, yaitu lapisan yang mengelilingi sel untuk melindungi sel bakteri dari fagositosis sel inang. Lalu ada dinding sel bakteri yang bertanggung jawab atas bentuk dari sel bakteri. Ada membran plasma atau membran sitoplasmik, yaitu struktur tipis yang terletak lebih dalam dibanding dengan dinding sel dan melingkupi sitoplasma sel, serta sebagai selektif barrier terhadap keluar dan masuknya materi sel. Lalu ada nukleoid yang berisikan kromosom bakteri, di mana kromosom bakteri merupakan informasi genetik sel yang diperlukan untuk membangun struktur dan menjalankan fungsi sel bakteri. Kemudian ada plasmid, yang merupakan potongan DNA buntar kecil yang ditemukan dalam sel bakteri. Lalu ada ribosom, yang memberikan gambaran granular sitoplasma dan juga sebagai tempat sintesis protein. Kemudian di sini ada peranan bakteri. Beberapa bakteri dapat menguntungkan dan ada juga beberapa bakteri yang dapat merugikan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memperhatikan untuk menghindari keberadaan bakteri yang tidak menguntungkan dan mempertahankan keberadaan bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan. Adapun keuntungan atau peranan bakteri yang bersifat menguntungkan bagi makhluk hidup, yang pertama adalah dalam pembuatan makanan dan minuman. Misalnya saja pada pembuatan nata de coco yang merupakan hasil produk fermentasi dari bakteri Acetobacter xylinum. Kemudian selanjutnya ada penyubur tanah, yaitu bakteri Cyanobacterium sp dan Pseudomonas. Kemudian ada bakteri dalam pembuatan antibiotik, contohnya yaitu bakteri Penicillium untuk antibiotik penisilin dan bakteri Bacillus brevis untuk antibiotik kerotrisin. Kemudian, keuntungan bakteri lainnya adalah bakteri terlibat dalam penguraian senyawa organik yang berada di lingkungan. Lalu untuk peranan bakteri yang bersifat merugikan, yang pertama yaitu bakteri berperan dalam pembusukan makanan. Contohnya yaitu bakteri Clostridium botulinum. Lalu bakteri juga bersifat patogen. Bakteri yang bersifat patogen ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun pada manusia. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Yang pertama ada pH, kemudian suhu, nutrien, oksigen, tekanan osmotik, dan juga sterilisasi. Yang pertama ada pH. Kondisi pH media sangat berpengaruh pada jenis mikroba yang akan tumbuh. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7. Berdasarkan daerah pH kehidupannya, mikroba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mikroba acidofilik, di mana mikroba tersebut dapat tumbuh pada pH berkisar 2 hingga 5. Contohnya Lactobacilli dan Acetobacter. Lalu ada mikroba mesofilik, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada pH berkisar 5,5 hingga 8. Contohnya yaitu Nistrosomonas, E. coli, dan Clostridium. Lalu ada mikroba alkalifilik, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada pH berkisar 8,4 sampai 9,5. Contohnya yaitu bakteri nitrat, Rhizobia, dan Actinomyces. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaruh suhu. Nah, berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, mikroba dapat dibagi atas 3 golongan. Yang pertama yaitu sikrofilik. Sikrofilik adalah mikroba yang menyukai kondisi dingin, yaitu suhunya berkisar 0 derajat hingga 20 derajat Celcius. Kemudian ada mesofilik, yaitu mikroba yang menyukai temperatur sedang, yaitu berkisar antara 20 derajat hingga 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, yang tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhu kamar. Suhu tubuh manusia juga merupakan suhu yang baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Hal tersebut karena bakteri patogen umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius, yang dimana itu merupakan suhu tubuh normal manusia. Contoh bakteri mesofilik yang lain adalah Clostridium botulinum. Yang ketiga ada termofilik, yaitu mikroba yang menyukai kondisi panas, yaitu suhunya lebih dari 45 derajat Celcius, dan kisaran umum pertumbuhannya antara 45 derajat hingga 80 derajat Celcius. Contoh dari bakteri termofilik adalah Clostridium nigridicans dan Bacillus stearothermophilus. Selanjutnya yang ketiga ada nutrien. Mikroba sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah air, karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai air yang merupakan salah satu unsur nutrisi bagi sel bakteri. Perlu diketahui bahwa air merupakan penyusun terbesar dari sel bakteri. Hampir 70% sel bakteri diisi oleh air dan sebagian besar ditemukan pada sitoplasma. Selain itu, air juga berfungsi sebagai transport nutrisi yang ada dalam sel bakteri. Air juga berperan dalam proses metabolisme bakteri. Tanpa air, bakteri tidak bisa berkembang dengan baik, karena tidak bisa melakukan metabolisme dengan baik. Faktor pertumbuhan bakteri selanjutnya yaitu oksigen. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, bakteri dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada bakteri anaerob obligat, yang merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Lalu yang kedua ada anaerob aerotoleran, yaitu bakteri yang tidak tumbuh dan tidak mati dengan adanya oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Selanjutnya ada aerob obligat, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang kelima ada mikroaerofil, yaitu bakteri yang membutuhkan konsentrasi oksigen yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi oksigen normal di udara. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik ada yang bersifat hipertonis dan juga hipotonis.
Nah, apabila tekanan tersebut bersifat hipertonis, maka sel bakteri akan mengalami plasmolisis dan rusak. Sebaliknya, apabila tekanan tersebut bersifat hipotonis, maka akan menyebabkan pembekakan yang dapat merusak sel bakteri yang disebut dengan plasmoptisa. Kemudian faktor pertumbuhan bakteri yang terakhir adalah sterilisasi. Media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri haruslah steril, agar tidak ada mikroba yang tidak diinginkan tumbuh dalam media tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai media pertumbuhan bakteri. Media pertumbuhan bakteri merupakan media yang mengandung berbagai nutrisi dan faktor-faktor yang memungkinkan sel bakteri dapat tumbuh dengan baik. Media pertumbuhan bakteri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan komposisinya, dan yang terakhir berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan bentuknya, media pertumbuhan bakteri dikelompokkan menjadi media padat atau media solid, media cair atau media broth, dan media setengah padat atau media semi-solid. Media padat mengandung bahan pemadat seperti agar ataupun gelatin. Media padat digunakan untuk menjaga sel agar tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan jenisnya ketika tumbuh menjadi koloni. Contoh media padat yaitu plate count agar yang bisa dilihat di dalam slide. Selanjutnya yaitu media cair. Media cair tidak mengandung bahan pemadat seperti agar dan dipergunakan untuk membiarkan mikroorganisme dalam jumlah besar. Contoh dari media cair ini adalah nutrien broth dan juga laktose broth. Selanjutnya ada media setengah padat atau media semi padat. Media ini merupakan media yang mengandung bahan pemadat sekitar 0,3% hingga 0,4%, sehingga membuat media ini sedikit kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Media semi padat dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media, tetapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Contoh dari media ini adalah nitrate broth. Selanjutnya, berdasarkan komposisinya, media pertumbuhan bakteri bisa dibedakan menjadi 3, yaitu media alami, media semisintesis, media sintesis. Media alami yaitu media yang disusun oleh bahan-bahan alami dan biasanya langsung diekstrak dari bahan alami tersebut. Misalnya saja seperti kentang, tepung, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian ada media semisintesis. Media semisintesis merupakan media yang tersusun oleh campuran bahan-bahan alami dan bahan sintesis. Kemudian yang terakhir adalah media sintesis. Media sintesis sering digunakan untuk mempelajari sifat faal dan genetika mikroorganisme. Senyawa anorganik dan organik yang ditambahkan dalam media sintetik haruslah murni, sehingga harga media sintesis relatif mahal. Contohnya saja yaitu cairan Heinz, Log, Tirot, dan Eagle. Kemudian berdasarkan fungsinya, media dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada media umum. Media umum ini mengandung bahan-bahan yang menstimulasi pertumbuhan bakteri. Contohnya yaitu nutrien agar dan juga blood agar seperti pada gambar. Kemudian yang kedua ada media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan bakteri dengan bakteri lain. Contoh dalam media ini adalah triple sugar iron agar dan media McConkey yang dapat membedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa dan yang tidak memfermentasikan laktosa. Selanjutnya ada media selektif. Media ini memungkinkan untuk menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang diinginkan. Contohnya saja yaitu media Salmonella and Shigella agar atau SSA. Media ini digunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Selanjutnya ada media diperkaya atau enrichment. Media ini adalah media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, misalnya darah, telur, dan lain-lain. Media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana,
misalnya Gonococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Contoh dari media diperkaya yaitu untuk memisahkan bakteri penyebab penyakit tipes, yaitu Salmonella typhi. Media selanjutnya yaitu media uji atau identifikasi. Media ini dirancang untuk mengidentifikasi reaksi spesifik yang umumnya tidak membutuhkan uji konfirmasi lanjutan. Contoh dari media uji ini yaitu Bayer esculin agar, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada media spesifik, di mana media ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya saja, media digunakan untuk menghitung jumlah bakteri E. coli dalam air sumur. Baiklah, sekian penyampaian materi saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan informasi tambahan bagi penonton. Terima kasih.